lagi sama konten. Hai semuanya, balik lagi. Kali ini aku mau bahas tentang Okinawa yang udah aku bahas sedikit di video sebelumnya. Jadi kalau misalkan yang baru nonton video ini, aku ulangin lagi sedikit bahwa Okinawa itu adalah salah satu prefecture. Mungkin kalau di sana sebutnya prefecture, kalau di sini mungkin kayak provinsi di Jepang yang lokasinya berada di paling selatan dari Jepang. Di sini nih, emang jauh banget dari pulau utama yang di Jepang. Dia terdiri dari pulau-pulau kecil dan pulau utamanya itu adalah Pulau Okinawa, dan ibu kota dari prefecture-nya itu adalah Naha gitu. Kalau kita bandingin sebenarnya Okinawa dan pulau-pulau di sekitarnya, Kepulauan Okinawa atau Okinawa Prefecture ini mirip kayak Bali dan Lombok. Jadi memang kekuatan utamanya itu ada di pariwisata, di budayanya, dan punya pantai-pantai yang bagus, airnya bening, crystal clear gitu loh. Nah, Okinawa ini bisa sering dijadikan tempat wisata buat orang-orang dari China daratan dan China mainland, terus dari Taiwan sama Korea Selatan. Mungkin kalau yang suka nonton drama Korea, sering banget itu nama Okinawa tuh di beberapa series tuh disebut sebagai tujuan destinasi honeymoon, tujuan destinasi liburan keluarga, itu sering banget di Okinawa. Bahkan nih ada mitos yang mengatakan bahwa dimanapun kamu berada di Okinawa, kamu akan selalu melihat laut karena bentuk pulaunya yang kayak gini, ini ramping dan panjang. Jadi kalaupun kamu berada di tengah-tengah pulau itu, kamu pasti masih bakal ngelihat dari kejauhan itu ada laut. Emang bukan yang laut di depan mata sih, tapi emang kelihatan, oh itu tuh laut kelihatan kayak gitu. Itu emang bener-beneran kayak gitu. Nah, jadi di video kemarin kan aku sempat bilang sebagian besar wilayah Okinawa itu ada yang merupakan wilayah hutan, dan ada juga yang merupakan wilayah US military base. Jadi kompleks militer Amerika Serikat. Dan itu bahkan jumlahnya itu sekitar 25% dari luas Pulau Okinawa itu sendiri. Jadi dari 1199 km persegi itu 25%-nya itu adalah pangkalan militer Amerika Serikat. Dan pangkalan militer itu kesebar gitu. Jadi kayak gini. Jadi kayak ada camp Foster, camp ini, camp itu. Jadi bukan satu tempat gede banget gitu, enggak. Tapi di across the island tuh ada beberapa tempat gitu, Camp Foster, terus apa ya namanya, aku lupa namanya. Dia ada beberapa camp-camp gitu di situ. Nah, kalau kita mau tahu sejarahnya kenapa bisa ada US military base di Okinawa, sebenarnya agak panjang sih, tapi singkatnya adalah Pulau Okinawa itu pernah dikuasai oleh Amerika Serikat sebelum akhirnya dikembalikan lagi ke Jepang seperti yang sekarang. Dan kalau misalkan kita ke Okinawa nih, kita datang ke misalkan suatu festival di Okinawa, itu kita kerasa kayak nggak seperti di Jepang karena banyak banget foreigner yang bukan cuman orang Jepang, tapi juga orang-orang Amerika. Dan orang-orang Amerika itu kan juga diverse banget ya, apa namanya, race dan culture-nya. Jadi ya udah itu kayak di luar negeri, tapi kayak bukan buat kita ya, buat orang Indonesia itu kayak di luar negeri tapi kayak bukan di Jepang. Nah, ngomong-ngomongin tentang Okinawa, pernah nggak kalian dengar di Instagram, di website, atau di Facebook atau apa, artikel yang bilang kalau orang di Jepang kalau dia punya mobil itu adalah orang kampung atau orang desa atau orang deso? Sebenarnya itu nggak salah juga dan nggak benar juga. Karena apa? Karena di Okinawa sendiri itu makanya aku bilang kemarin aku tinggal di pedalaman, karena di sana memang nggak metropolis Tokyo dan Osaka, karena di situ cuman ada kalau nggak salah ya, sampai sekarang mungkin udah bertambah atau belum, itu cuma ada satu line kereta. Jadi bayangin, misalkan kayak di Jakarta sekarang ya, MRT kan cuma ada satu line tuh. Bayangin, tapi cuma MRT doang, nggak ada KRL, dan cuma di dalam Jakarta doang. Cuma ada satu line kereta. Udah itu aja. Nah, gimana kita bisa
commute dari satu tempat ke tempat lain itu adalah dengan punya mobil. Jadi kalau misalkan ada yang bilang, oh di Jepang itu pakai kereta enak kemana-mana, tidak dengan di Okinawa. Itu tidak nyata, itu fana guys, itu tidak nyata. Nah jadi jangan heran kalau misalkan suatu waktu kamu bisa berkunjung ke Okinawa, atau kamu memutuskan untuk ke Okinawa dan kamu melihat kemacetan seperti di Jakarta. Memang nggak separah di Jakarta sih, karena di Jakarta kan orangnya udah mobilnya banyak, orangnya banyak juga yang ngawur nyetirnya. Nah ngomong-ngomong soal mobil dan traffic di sana, aku mau bahas beberapa hal juga nih. Yang pertama adalah sebenarnya kita bisa nggak sih sebagai foreigner, sebagai orang Indonesia di Jepang punya mobil dan nyetir di sana? Itu bisa. Jadi either kamu sewa mobil atau kamu beli mobil kalau kamu tinggal di sana. Nah untuk izin mengemudinya itu kalau nggak salah bisa pakai International Driving License, atau kalau misalkan kita tinggal di sana itu kita juga bisa ambil kursus nyetir dan juga tes nyetir. Nah jadi kalau misalkan mau punya SIM dari Jepang itu kita harus ambil sekolah mengemudi. Jadi bener-bener sekolah, bukan kayak cuman les doang. Ada pelajaran tertulisnya, ada pelajaran prakteknya. Begitupun ujiannya ada tertulis dan ada ujian praktek. Dan itu biayanya bisa sampai 30 juta rupiah, 40 juta rupiah. Dimana harga mobil bekas itu segitu juga dapat guys. 30 juta tuh dapat mobil di sana, yang mobil bekas ya, bukan mobil baru, dan tapi masih dalam kondisi bagus. Jadi nah yang kedua yang mau aku bahas ngomongin tentang mobil dan kemacetan itu adalah traffic light. Kalau di Indonesia atau di negara-negara lain kayaknya itu juga traffic light itu kan merah, kuning, hijau. Merah berhenti, kuning siap-siap, hijau jalan. Itu kan common rules ya. Di Jepang enggak guys. Di Jepang kita buta warna. Kita dianggap buta warna. Kita dianggap bodoh. Karena apa? Karena di Jepang ada traffic light yang hijaunya itu adalah warna biru. Ada sih yang warna hijaunya itu hijau, kayaknya ada sih. Kayaknya. Tapi ada juga yang hijaunya warna biru. Dan kan ada tuh suara-suara apa sih, pengeras suara di traffic light. Jadi kalau udah mau hijau itu si traffic lightnya itu ngeluarin suara, artinya gini, si traffic light ini si traffic light ini berubah menjadi biru gitu. Kayak berubah jadi biru, apa artinya warna biru di traffic light? Kita nggak pernah tahu ya. Ternyata biru itu maksudnya adalah hijau. Jadi kalau misalkan kalian mungkin ada yang pernah ke Jepang dan mungkin pernah notice atau pernah lihat, atau mungkin belum pernah notice karena mungkin nggak notice, ya udahlah traffic light ngapain ngeliatin, sama juga gitu kan. Jadi gitu, warna biru itu adalah warna hijau di traffic light ya, di traffic light itu. Alasannya kenapa? Karena ratusan tahun lalu atau ribuan atau ya di masa lampau itu warna dasar itu cuman ada biru, nggak ada warna hijau. Jadi instead of using hijau, mereka memakai warna biru untuk traffic light itu. Nah di video selanjutnya aku masih mau bahas tentang Okinawa, tentang culture dan tadi apa dampaknya sih sebenarnya US base ada di Okinawa. Jadi thank you udah nonton, sampai ketemu di video besok, dadah.